Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini gue akan ngelanjutin series pengalaman kerja gue sebelumnya yang mungkin bisa jadi insight atau gambaran buat teman-teman di dunia kerja dalam jenis bidang tertentu gitu. Oke, kali ini gue pengen sharing. Waktu itu gue pernah bekerja sebagai penulis lepas atau freelance content writer gitu di salah satu media online. Jadi nama medianya mungkin gue akan samarkan. Jadi ini timelinenya adalah pada saat gue nganggur. Jadi pada saat gue lulus S2 terus kena PHK dari kantor yang sebelumnya, terus nyari ini lagi-lagi gue dapat lowongannya di Indeed, tulisannya content writer, terus dalam suatu media online, teman-teman. Nah, jadi pas gue daftar, terus gue lupa ya perekrutannya gimana, tapi intinya kalau misalnya mau gabung langsung ikut link gitu, link pendaftaran, di mana nanti kita ikut di Zoom itu kita dijelasin pekerjaannya seperti apa, terus mau atau enggaknya nanti kita apply lagi gitu di Google Form. Nah, singkat cerita, pekerjaannya itu ternyata bekerja di media online, terus pekerjaannya adalah mencari berita yang nanti dipublish di situ. Nah, gajinya adalah berdasarkan dari berapa banyak orang yang baca berita kita gitu, berita online. Setelah itu gue singkat cerita gue setuju. Terus berapa waktu kemudian dihubungi lagi, tapi sekitar 2 hari atau 3 harian gitu dihubungi lagi untuk ikut training berdasar jurnalistik gitu. Jadi karena ini formatnya emang medianya media beritanya berita online gitu ya, mungkin teman-teman bisa tahu ya, kayak misalnya liputan6.com gitu atau Viva News gitu ya, semacam itulah gitu. Jadi kita nyari berita yang nantinya kita olah tanpa plagiasi tentunya, terus kita beritakan lagi teman-teman gitu. Nah, di hari berikutnya itu kayak seminggu full kita belajar tentang dasar-dasar jurnalistik, yang di minggu terakhir kita diminta untuk menulis berita gitu. Singkat cerita, setelah training terus lanjut masuk, terus nanti pembayarannya itu adalah setiap setiap minggu kedua di bulan kedua gitu. Jadi kita kerja dulu nih sebulan 2 bulan, terus ditransfer itu baru di bulan berikutnya gitu. Dan itu akumulasi dari berapa banyak orang yang baca berita kita gitu. Nah, dapatnya sebenarnya sangat kecil ya, tapi waktu itu gue beruntung banget, alhamdulillah ada suntikan dana atau intensif dari perusahaan untuk ngasih para konten kreatornya ini atau CC-nya ini 500.000 insentifnya untuk penulisan 150 artikel atau 1 juta untuk berapa artikel gitu yang ditulis. Jadi waktu itu gue hitung dalam sebulan minimal banget setiap hari ya, setiap hari itu 30 hari, dalam sebulan gue bikin 5 artikel untuk mencapai 150 artikel gitu. Jadi untuk dapatkan 150 artikel 5 dikalikan 30 jadi 150 untuk dapatkan GoPay. Nah, gue ngejar itu gitu alhamdulillahnya, dan itu kekejar. Nah, kerjanya itu sebenarnya susah gampang ya, karena pertama kita harus nyari berita di bidang apapun, bisa berita hiburan, berita gosip, berita nasional gitu, atau berita religi, itu juga banyak. Nah, waktu itu kebetulan gue fokus di berita religi yang pada saat itu juga untungnya berdekatan dengan momen bulan puasa gitu, jadi akan lebih fokus di situ gue waktu itu. Nah, itu terus ngejar juga berita yang populer gitu. Dan sebenarnya gue agak pesimis ya, karena emang dibuktikan dengan penghasilannya pun orang yang baca berita online tuh udah mulai jarang banget sebenarnya gitu. Dan berita yang dibaca pun berita-berita besar kayak Media Indonesia, Viva News, Liputan6, CNN, CNBC gitu. Dan kita emang diperbolehkan untuk ambil berita dari portal berita besar, tapi kita parafrase lagi agar nggak nyampe plagiarisme gitu. Jadi emang kita setelah nulis terus kita cek sendiri sistemnya, kita nulis cari berita dari berita besar, terus kita parafrase, bisa juga dari berita internasional atau kan lebih aman lagi, kita parafrase, terus kita cek sendiri di tools parafrase online gitu. Terus kita ambil gambar ya, gambarnya itu juga harus ngambil yang harus diedit lagi, jadi nggak boleh ngambil gambar langsung terus ditempelin. Habis itu formatnya dalam Word, terus kita kirim ke editornya gitu, editor berita apa. Nah, penulisannya juga itu diajarin dalam training, ada beberapa teknik ya. Jadi misalnya satu baris itu mungkin nggak boleh lebih dari 3 kalimat, terus gimana caranya untuk membuat kutipan langsung, terus gimana caranya untuk menghindari plagiarisme, itu diajarin situ. Terus pada saat penulisan gimana itu diajarin juga gitu. Nah, yang mana
pelatihannya ini pada akhirnya gue sebagai dosen yang mana harus dituntut untuk bikin penelitian terus menerus kayak skripsi tiap hari, itu sangat terbantu sekali gitu dengan dasar teknik penulisan itu gitu. Karena dasar itu penulisan menurut gue simpel tapi nggak banyak orang yang mau tahu tentang itu gitu, dan itu salah satu manfaat yang gue dapetin di situ ya. Oke, singkat cerita, selama gue bekerja di sana pada akhirnya gue berhenti karena insentifnya berakhir, dan kebetulan gue alhamdulillah banget dapat pekerjaan lagi gitu. Jadi maha besar Allah gitu ya, Allahu Akbar gitu, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Emang dengan kuasanya pada akhirnya di saat yang bertepatan gue nganggur, gue dapat itu untuk mengisi waktu dan apa ya, kayak menjaga mental, karena gue harus bertanggung jawab terhadap keluarga gue. Jadi gue dikasih kerjaan nih walaupun gak banyak, tapi gue masih bisa menjaga marwah gue karena gue bekerja sambil nyari pekerjaan juga. Dan setelah insentif itu berakhir, yang 500.000 dan 1 juta itu berakhir, gue dapat pekerjaan yang alhamdulillah juga gitu. Jadi secara tidak langsung, walaupun bukan ini part time gitu, gue masih bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan yang bisa gue nafkahkan walaupun seadanya, tapi itu udah alhamdulillah banget gitu. Yang pada faktanya juga gue nggak ngerasa kekurangan juga, karena masih bisa hidup, masih bisa makan enak gitu, banyak support sistemnya juga gitu. Jadi alhamdulillah banget lah. Nah, itu mungkin sekilas tentang pekerjaan konten kreator. Jadi kalau misalnya kalian penulis kayak ya menulis blog lah ya, untungnya cuman kalau di media portal tuh udah gede, kemungkinan ada yang bacanya tuh lebih besar daripada kita nulis blog sendiri gitu yang harus berjuang mati-matian ya. Oh ya, di situ juga diajarin dasar SEO. Jadi kita harus kayak masukin beberapa kata kunci di judul, di meta teksnya, terus di deskripsi yang isi beritanya itu juga kita masukin SEO. Itu juga berguna banget buat teman-teman yang misalnya pengen punya usaha atau punya keinginan untuk belajar digital marketing. Itu sangat berguna banget gitu SEO. Jadi itu juga menentukan seberapa cepat berita kita di crawl, diambil sama Google ketika ada user atau orang yang mau nyari berita tentang topik tertentu gitu. Nah, itu mungkin sekilas ya pengalaman gue bekerja di sebuah portal media berita online sebagai konten creator gitu. Dan gue juga cukup bersyukur orang-orangnya baik-baik, jurnalis-jurnalis senior yang ngajarin itu baik-baik gitu, editor, terus pemretnya itu semua baik-baik. Mungkin emang agak tegas aja ya soal berita gitu. Jadi ada grupnya, dan di grup itu juga banyak orang atau konten kreator senior yang juga sharing gitu. Nah, berita di bidang apa atau topik apa atau aspek apa yang paling rame? Pertama pasti gosip, itu rame banget. Jadi gosip apapun dan dimanapun, maksudnya berita tentang apapun, sereceh apapun, walaupun banyak di berita lain, tetap banyak yang baca gitu. Nah, permasalahannya adalah itu bertentangan nggak dengan prinsip hidup lo gitu. Ketika kita ngomongin orang dan menyebarluaskannya, menurut gue itu akan ada pertentangan batin tersendiri ya. Kayak misalnya kita gosip secara online dan masanya akan lebih banyak gitu. Dan gosip bener aja itu nggak baik gitu, apalagi yang bohong gitu, itu bahaya tapi dilematis. Tapi emang kalau misalnya nulis gosip itu dapetnya bisa banyak banget gitu ya, gitulah kurang lebih. Ada yang bisa sampai puluhan juta dapat dari nulis fokus di gosip, itu juga banyak. Terus kayak penulisan judulnya juga itu berpengaruh gitu ya, bervariasi lah pendapatannya gitu, ada yang dapat 1 juta gitu kan. Nah, terus tiap bulan itu nanti ada rekap penghasilan kita, nanti yang klik berapa, terus dapatnya berapa gitu, ntar ketahuan juga gitu. Gue mungkin kalau nggak ada insentif mungkin belasan ribu, puluhan ribu, sampai mungkin ratusan ribu, pernah nggak ya, gue lupa itu. Nah ya, jadi gitulah pengalaman gue pas jadi konten kreator di sebuah portal media berita online gitu. Kemudian pengalaman gue ini bermanfaat buat teman yang nonton video ini sampai akhir. Terima kasih banyak. Kalau misalnya dirasa video ini bermanfaat, silahkan di like, share, dan subscribe. Cukup sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.